Tanpa berdialog akan terjadi kekacauan karena akan mementingkan diri sendiri, mementingkan agama dan sukunya. Jadi, secara alamiah manusiawi dan secara moral, setiap orang dituntut melakukan sesuatu sehingga yang dilakukan itu baik dan benar. Berjumpa lagi di Pintu Damai, hai para pencinta damai. Ada berbagai motivasi untuk melakukan dialog, termasuk dialog antar agama. Alasan manusiawi, karena kita sama-sama manusia dan di bumi yang sama. Alasan ilahi, karena Tuhan menyuruh. Tingkat keseriusan agama untuk berdialog tentu dipengaruhi oleh pesan Tuhan dalam kitab sucinya. Ada agama yang mewajibkan umatnya, ada yang hanya menganjurkan, ada pula yang tidak menyinggung sama sekali. Tidak menyinggung mungkin karena sudah mengandaikan itu harus dilakukan. Kali ini para pencinta damai, kita hendak melihat dasar teologis berdialog dalam Gereja Katolik Roma. Dengan mengetahui dasar-dasar ini nantinya, seharusnya kita mewajibkan diri untuk menjadi pelaku atau penggiat dialog antar umat beragama. Dasar pertama, Allah Bapa. Allah Bapa sebagai dasar berdialog karena seluruh ciptaan termasuk manusia berasal dan tertuju kepada Allah. Dari alasan ini, maka Allah itu Bapanya manusia dan Bapanya semua ciptaan. Allah menciptakan manusia itu istimewa, yakni menurut citranya. Allah menciptakan manusia sebagai satu keluarga di bumi yang sama. Kendati beragama, bangsa, dan bahasa berbeda. Dan di atas semua itu, Allah menghendaki supaya semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Namun, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan perantaraan Yesus Kristus, Putranya yang adalah sabda kekal dan Sang Firman. Atas dasar inilah, yakni Allah mencipta melalui firman-Nya, bukan sendiri saja, tapi melalui firman-Nya, orang lain perlu dilibatkan dalam dialog. Tak mungkin sendiri. Konsili Vatikan kedua mengatakan seperti ini. Kita tidak dapat menyerukan nama Allah, Bapa semua orang, bila terhadap orang-orang tertentu yang diciptakan menurut citra kesamaan Allah, kita tidak mau bersikap sebagai saudara. Hubungan manusia dengan Allah Bapa dan hubungannya dengan sesama manusia saudaranya sesungguhnya begitu erat sehingga Alkitab berkata, siapa saja yang tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah. Dasar kedua, para pencinta damai, Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai dasar berdialog karena Allah Bapa selain mencipta juga merencanakan keselamatan semesta alam dan penebusan umat manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Yesus Kristus menjadi titik sentral pelaksana rencana keselamatan semesta alam. Di dalam Yesus, Allah memasuki sejarah, mengambil hakikat manusia supaya menebusnya dari dalam. Dalam Dia dan hanya di dalam Dia sajalah segala sesuatu diperdamaikan. Melalui inkarnasi, Allah menjadi manusia, Sang Putra Allah bersatu dengan setiap kita manusia, dengan setiap orang tanpa kecuali. Dan melalui cara apapun, Dia datang bersatu kepada kita, bahkan di saat kita tidak menyadarinya. Dengan kata lain, Yesus Kristus sendiri telah memulai dialog dengan umat manusia
melalui inkarnasinya. Dialog itu diperuntukkan bagi penebusan semesta alam ini. Atas dasar inilah semua agama, terutama Kristen, didorong juga untuk saling berdialog. Dasar ketiga berdialog adalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai dasar dialog karena kita yakin Roh Kudus berkarya dalam hati setiap orang. Dialah yang memimpin gereja untuk mengenal kehadirannya dan karya-karyanya di dunia ini, bahkan juga di luar batas-batasnya yang kelihatan. Jadi, kehadiran dan karya Roh Kudus bukan saja kepada perorangan, tetapi juga kepada masyarakat, bangsa, budaya, agama-agama, dan sejarah. Dengan kata lain, kehadiran dan karya Roh Kudus bersifat universal, tanpa batas, ruang, dan waktu. Meskipun memanifestasikan atau menyatakan diri secara khusus dalam gereja dan dalam anggota-anggotanya. Karena Roh itu hadir kepada semua dan kapan saja, maka manusia pun harus mengadakan dialog di dalam Dia dan untuk semua. Dasar yang keempat untuk berdialog adalah gereja sendiri. Gereja sebagai dasar dialog karena melalui gereja Kristus hadir bagi umatnya untuk menyelamatkan. Gereja itu disebut juga tubuh Kristus sendiri. Nah, karena hubungan ini antara Kristus dengan gereja, gereja merupakan sakramen keselamatan manusia bagi semua bangsa. Orang yang dibaptis mengikuti jalan keselamatan yang dibangun oleh Kristus sendiri dalam gerejanya atau melalui gerejanya. Orang yang di luar gereja, yang tidak dibaptis, yang diselamatkan oleh Allah, selalu akan berkaitan dengan gereja walau mungkin tidak sangat nampak. Inilah berarti gereja pada hakikatnya ada untuk keselamatan semua orang. Maka untuk mencapai keselamatan itu, supaya keselamatan itu sampai kepada semua orang, gereja harus bersifat dialogis dan ada untuk berdialog. Dan dasar yang kelima adalah dasar antropologi dan moral, yakni manusia sendiri. Manusia sendiri sebagai dasar dialog karena manusia secara alamiah dan secara moral seharusnya mencari kebenaran. Teristimewa kebenaran agama karena martabatnya sendiri, yakni memiliki akal budi dan kehendak bebas yang menyanggupkannya untuk bertanggung jawab secara pribadi. Manusia harus merasa terikat untuk berpihak pada kebenaran dan mengatur seluruh hidupnya sesuai dengan tuntunan kebenaran itu sendiri. Sekaitan dengan berpihak kepada kebenaran ini, maka saat berjumpa dengan pribadi, agama, budaya berbeda, ya manusia harus berdialog. Mendialogkan apa yang mungkin bisa dilakukan demi keselarasan bersama, bahkan demi keselamatan bersama. Tanpa berdialog akan terjadi kekacauan karena akan mementingkan diri sendiri, mementingkan agama dan sukunya. Jadi, secara alamiah manusiawi dan secara moral, setiap orang dituntut melakukan sesuatu. Perbuatan alamiah itu harus dikontrol oleh nilai-nilai moral, sehingga yang dilakukan itu baik dan benar, serta terarah untuk keselamatan bersama. Para pencinta damai, demikianlah 5 dasar berdialog bagi gereja Kristen. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, gereja dan manusia dari kodratnya sendiri melakukan dan terarah untuk dialog. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak terbuka kepada dialog kalau mau
hidup damai di dunia yang satu ini. Dan semoga kita menjadi pencinta damai yang memperjuangkan damai dengan jalan berdialog. Salam damai